Kok mau Chris Pratt main di sini? Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamor Film. Dan gue Bondan, gue keyboard, gue tuh sih astaga nggak jelas orang idiot juga. namanya gimmick. Episode perdana gimmick. Di episode kali ini kita bakalan bahas film The Electric State. Yoi. Keluaran 2025, film Netflix ya. Film PLN. Film PLN. Electric State soalnya. Sponsornya PLN. Indo banget ya. Indo banget. BUMN tuh. BUMN. Oke. Apa abis itu? Apa yo? Sinopsis mas. Iya. Ini gara-gara gimmick ya guys. Iya, blank. Ulang gak sih gitu? Enggak. Enggak usah. Kita lanjut. Roll. Lucu sih. Sinopsisnya sama Mas Nusik. Copot lagi. Iya. Sumpah nih kebanyakan gimmick. Jadi sinopsisnya tuh film ini menurut gue menarik banget ya. Iya. Bahwa di sebuah dunia yang robotnya tuh udah mulai menguasai ranah-ranah pekerjaan, yang tukang potong rambut dan segala macam. Akhirnya banyak robot dan robot-robot ini makin lama makin pintar dan mengakibatkan mereka akhirnya memiliki kesadaran, punya kendali sendiri akan punya dirinya. kendali sendiri, dan dia tuh akhirnya mereka ingin bebas. Karena ingin bebas, jadi melawan manusianya melawan robot tapi kalah. Terus tiba-tiba ada suatu perusahaan yang membantu manusia untuk melawan para robot menggunakan robot yang bisa dikontrol. Namanya Center. Sebenarnya itu tuh apa ya, background story-nya lah. Background story-nya betul. Premis utamanya adalah tentang bagaimana tokoh utamanya di sini namanya Michelle Green. Itu Michelle Green ya namanya. Michelle Green ini ingin menyelamatkan adiknya, yang adiknya itu ada di dalam si perusahaan tadi tuh, Center namanya. Jadi prosesor. Iya, jadi CPU deh. Aneh sih aneh. jujur menurut gue, cuma Itu jadi aneh. ya udahlah, filmnya begitu. Dia mau menyelamatkan adiknya lah. Intinya Betul. begitu, si Michelle ingin Misi menyelamatkan penyelamatan. adiknya karena dia tiba-tiba didatangi sama robot yang melakukan apa sih namanya nih? Sign. Gestur. Gestur itu dia. Sign. Gestur yang biasa dia lakukan sama adiknya. Ya intinya menyelamatkan si adiknya lah gitu. Betul. Intinya. Kalau dari pemainnya Mas Gibas, Mana HP gue nih dia? sekarang udah males banget gitu, udah nggak mau ngapal lagi. Yang pasti ada Millie Bobby Brown pemeran utamanya. Michelle. Terus habis itu ada yang leading karakternya tuh yang ngebantu dia, ada Chris Pratt. Dia tuh nama karakter Chris Pratt tuh nggak dikasih tahu loh dari awal sampai akhir. Oh iya. Di sini namanya gak? Di sini juga nggak ada namanya. Ya udah Chris Pratt. Chris Pratt, pokoknya main lah yang Chris Pratt jadi Chris. jadi Chris. Chris pembayaran lagi. Terus habis itu ada ini aktor gede semua nih, kayak Hui Kwan yang kemarin di Everything Everywhere atau itu ada. Body double Itu tuh Jackie Chan menurut gue udah itu yang mirip banget. jadi Bapaknya kalau di Itu yang bapaknya kalau di Everything. enggak bukan, maksudnya di film ini. Ini jadi ini yang dia punya PC Dokternya. Oh, dia jadi dokternya. dokter. Yang nyulik. nyulik. Terus ada Gus Fring, Gus ada Fring. sini. Breaking Bad Ada ya. Carlo Miftah. Esposito. Dia Esposito. jadi si Marshall Bradbury. Jadi kayak kalau dari aktor emang mantep mantap banget, aktor bagus. mahal semua. kelas Iya. atas. Kelas atas. Mahal-mahal. gitu. Cuman nanti kita bahas. Gue lupa satu hal. 3 kata. Tiga kata buat film ini dulu. Boleh. Buat mulu sebel. Lo banyakan gimmick emang. Tahu elah ngapa sih. Episode apa sih ini? Oke, dari ini dulu lah, Mas Kibos dulu lah. 3 kata. Tadi gue apa ya? Kocak. Baru tadi. Sabar. Yaudah gue dulu deh. Iya, dulu. Nih, ini 3 kata dari gue nih. 3 kata dari gue adalah untuk film ini ya, di carry talent hug banget. Oke. Itu menurut gue. Oke. Gue dulu apa lu dulu? Lu denger belum? Dulu. Gue gagal bangun emosi. Oke. Iya. Setuju. Menarik sih. Nanti gue kasih logo loading di atas ya, bodo amat. Wasted big Blue screen. potential. Wasted big potential. Karena potensi dari premis gila. Karakter gila. Mantep. Gimik yang kedua kan bawa art yang gede juga gitu. Oke, kita masuk ke visual dong. Ke visual. dulu. Nah, tadi kan gue 3 kata gue adalah di carry Stalin Haq banget. Yeah. Nah, Stalin Haq ini tuh siapa sih? Nah, Stalin Haq ini adalah seorang seniman
kalau lu cukup aktif di dunia seni sekitar tahun 2020, 2021, 2022, Covid lah ya. zaman-zaman Covid, gue yakin lu pasti akan sekali dua kali akan ngelihat artworknya dia. Artworknya tuh biasanya landscape, pemandangan besar luas gitu ya di outdoor. Terus tiba-tiba ada satu kayak robot rongsokan rusak gede, ya kayak gitu-gitu. Dan itu tuh cukup, gue ngeliat cukup happening lah di tahun-tahun segitu. Gue saat itu suka banget sama artworknya Simon Stålenhag gitu. Betul. Dan bagus. Dan setahu gue tuh film ini itu tuh terjadi gara-gara si Simon Stålenhag akhirnya membukukan semua karya-karya dia yang temanya sama, yang bentuknya sama, landscape, terus ada robot terbengkalainya gitu-gitu. Kalau landscape dong lukisan SBY. Tapi bagus itu, bagus. Gokil deh. Beneran landscape sih. Nah, si Simon Stålenhag ini nama bukunya pun juga sama, The Electric State. Oke. Jadi emang kayak yang gue tahu tuh karena artworknya bagus, terus dari Netflix tuh kayak kayaknya bagus nih, Bisa kayak bisa nih dijadiin film. Dan dari segi visual itu tuh ngambil banyak banget konsep environmentnya, konsep konsep artnya dari si Simon Stålenhag. Makanya lu kalau nonton filmnya nih, lu akan terpuaskan ngeliat robot-robot tua, robot-robot baru, perang-perang, CG-nya mantep lah gitu. Detailnya kan. bagus juga kok gitu. Apa? Detailnya bagus. Oh iya, bagus banget gitu. Dan lu kayak ngerasa anjir, ini tuh dunia beneran gitu. Tapi kalau ada robot tuh bisa kayak gini. Kalau tempat-tempat yang lu lihat Bronx gitu ya. Ya robot-robotnya juga robot-robot yang enggak canggih, enggak keren gitu. Biasa agak-agak Black Mirror. Iya. Karena memang si Simon Stålenhag tuh emang ngasih lihat distopian setelah ya post apokalips dan ada robot gitu. Jadi robot-robot yang besar yang awalnya dipakai sama manusia akhirnya terbengkalai. Iya. Begitu. Itu kalau secara visual menurut gue visualnya oke. Dan tapi karena gue menikmati karya Simon Stålenhag sebelum akhirnya jadi film, gue ngerasa gue setuju kalau wasted potential gitu. Karena si artworknya Simon Stålenhag sendiri tuh udah bagus banget. Lu tanpa ada suara, tanpa ada gerakan, lu cuma still photos aja, gambar aja, lu kayak ngerasain ini tuh peaceful tapi juga hopeless, coba kebayang ya. Dapet feel-nya. Tapi di film ini tuh ya yang diambil tuh akhirnya cuma kayak landscape, ada robotnya. Wah, robot-robotnya bentuknya begini, jadi cuma di simplified gitu. Dan kurang gitu. Tadi bener. Iya. Potensinya tuh tidak dimaksimalkan. Betul. Itu kalau dari segi visual. Kalau dari si audio gimana? Kalau audio sih sebenarnya ya, ini kualitasnya ya sejajar sama popcorn movies yang level dengan budget yang sama dengan dia aja sih. Budget itu berapa emangnya? 300-an juta. 320 juta US dollar. Damn. Gila, pokoknya itu gede banget gitu. Dan kalau secara audio ya rapi aja audionya gitu, ya bagus gitu. Musik-musik yang diambil ya gak license yang gede gitu, musik-musik yang rame kayak ya gitu, kayak karena budgetnya ada gitu. Terus 20 juta pak. Gede banget itu sumpah. Terus secara sound narasi mereka gitu, dialog ya karena acting dari aktor bagus ya udah. Jadi kayak ya standar kayak lu nonton film kayak gini, menurut gua ekspektasi lu turunkan ke ya kayak lu nonton Transformer, kayak lu nonton Top Gun Maverick, jadi kayak ya film Herbie itu film apa sih? Herbie juga popcorn sih. Popcorn lah itu. Nah, saya kayak ya udah standar itu seperti itu bagus, tapi kurang dieksplor lah. Maksud gue kan anjir, ini bawa post apokalip, udah bawa robot gitu. Bisa lah dikit-dikit beli yang lebih kayak gitu kan, bisa gitu, sound effect bisa jadi 2 tak. Iya. Jadi 2 tak. Di mana ranking? Lebih detail lah. Benar kan bisa sebenarnya. Setuju banget gue. Kalau dibilang jelek enggak gitu. Tapi dibilang bagus? Enggak juga. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu kan. Mid aja gitu. Ngambang selevel tai lah, ngambang aja kan. Kasar banget Mesnya. Kasar banget. Itu mah enggak gitu. Karena ya segitu aja, karena ya bukan itu bagian yang mengecewakan dari film ini. Iya. Oke. Bagian yang mengecewakan menurut gue dari gue. Boleh duluan. Emosinya. Apa film ini gagal buat gue. Gagal banget. Dari misi utamanya si Michelle buat nyelamatin adenya, nggak kebangun sama sekali emosinya. Lebih kebangun si Chris sama
Si Herm. Iya si Herm. Herman. Namanya emang Herman ya? Oh iya mana apa? Ini nama panjang robot konstruksi itu Herman. Hermanto dia. Orang Cilacap. Nggak boleh itu siapa tahu nama bapak siapa gitu. Bapak gue deh. Bapak lu orang Cilacap. Iya. Ya udah. Ya udah lanjut. Tebak mulu gak mau pakai kok. Males nih ah. Banyakan gimmick emang. Ya terus gimana? Iya mungkin si film ini sangat gagal buat gue ngebangun emosinya. Dari misi utamanya nggak ada sama sekali dapetin emosinya, terlalu cepet pace-nya. Kayak dari awal mulai film dijelasin kalau misalkan adiknya emang cerdas banget. Dipaksa langsung kuliah kayak anak akselerasi gitu lah ya. Kayaknya. Karena usianya masih di bawah, terus kayak singkat cerita ternyata keluarganya kecelakaan dan 2 orang tuanya meninggal, terus adiknya dikabarkan meninggal. Divonis meninggal. Iya. Dikasih tahunya meninggal. Diinfokannya meninggal, yang dimana ternyata diculik sama si foundernya Center. Buat dijadiin prosesor. Jadi kalau ditanya kayak PC lu speknya apa? Itu nah. Ya lupa. Speknya laki umur 13. Bocil gue pokoknya. IQ-nya gitu gede deh. sih gitu. Iya. Jadi kayak dari situ terus tiba-tiba setelah perang perang robot. Iya, di dunia mereka lu nyimpen robot di rumah tuh hitungannya udah ilegal banget, dianggap pengkhianat gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada satu robot yang dimana itu adalah karakter kesukaan dari adiknya sendiri. Muncul si Cosmo. Itu namanya Cosmo. Iya. Muncul dan ya terlalu cepat prosesnya. Film ini udah sih 2 jam gitu. Lama itu. Totalnya ya lama, mungkin lama. Filmnya di 1 jam 45 menit yang ya waktunya panjang gitu. Tapi buat nyampein emosi yang begitu aja gue bisa nggak dapet gitu. Terlalu banyak naif di sini buat gue. Orang terlalu mudah untuk percaya gitu-gitu. Oh iya. Pantesan gampang diculik ya. Iya, nggak heran kalau ada diculik gitu aja terus kayak ya udah hilang adekku meninggal. Ya udah. Itu scene awal-awal gue juga banyak masalah tuh. Iya. Ini kayak kan gue paling ganggu menurut gue dari scene awal itu adalah hubungan dia sama foster parent ya, sama foster dad-nya. Dia kan anak angkat gitu kan, anak pungut dia kan. Kasar banget tapi oke. Anak kecelakaan ambil aja kayak gitu. Comot. Tapi kayak hubungannya tuh ya dikasih tahu gitu kayak nggak baik gitu. Tapi pertanyaan terbesar gue adalah kenapa dia pakai ankle monitor? Iya. Itu nggak dijelaskan. Itu sampai filmnya selesai tidak ada penjelasan kenapa dia pakai ankle monitor. Jadi kayak prisoner. No konteks banget. Mungkin penggambaran ini nggak sih kayak anak nakal gitu. Kayak soalnya gue mikirnya dia bengal kayak dia nggak mau pakai manfaatin teknologi sebegitunya. Iya, kayak gue juga mikirnya ankle monitor tuh yang masang bukan dari negara tapi bapaknya. Iya. Tapi juga kayak soalnya kan dia di awal emang protes kan kayak ya bukain dong kayak gitu ya nggak bakal gitu kata bokapnya kan ada tuh scene di awal cuman kayak kenapa dikasih ke ankle monitor itu karena pas itu kan scene awal-awal banget kan setelah yang background story dan lain-lain itu kan scene awal-awal. Gue tuh mikirnya dia kayak oh dia lagi ada masalah kayak kriminal gitu katanya. Iya. Ditahan sama negara. Bebas bersyarat. Iya, pakai ankle monitor. Iya. Itu aneh. Terus banyak scene yang janggal yang mereka akhirnya melarikan diri berdua menggunakan mobil orang tua angkat. Kabur terus tiba-tiba nyampe Meksiko. Iya. Nyimpen robot itu ilegal gitu. Terus si Michelle belanja makanan, adiknya suruh ngumpet di belakang tong sampah. Adik itu robot kan konteksnya di sini. Tiba-tiba dia ngelihat satu pemulung di pojokan pakai VR yang gede banget itu. Oh iya tuh aneh juga tuh sini tuh. Dia nyamperin itu terus kayak pas dia mau balik ngumpet di belakang tong sampah lagi bareng si Michelle, kayak ada truk gede banget terus lampunya tuh nyorot ke dia. Kondisi malam semuanya full gelap tapi nggak kelihatan. Dan dia nyebrang jalan dan dia lanjut ngumpet. Maksud gue kayak lu udah si Chris Pratt nggak buta di film ini tuh. Lu kelihatan lah. Iya. Itu besar. Iya. Dan jelas itu ya banyak kejanggalan di film ini lah banyak gitu. mempertanyakannya lo di sini. Betul. Mempertanyakan kok orang-orang ini mau ya pas baca skrip kayaknya nggak dibaca jadinya. Gue jadi emang budgetnya gede aja sih. Kayak buat menyambung hidup nih. Secara waktu masuk. Lu tahu nggak sih ini tuh bahan bercandaan orang-orang di Letterboxd tuh kayak wow what a good movie to launder some money. Sumpah. Oh iya sih, ini jadi make sense kalau misalnya ke situ make sense. 320 juta itu gue nih Avenger Endgame kayaknya nggak sampai segitu. Mungkin setengahnya gue nggak tahu ya. Endgame tuh kayaknya 200 lah gitu. 200 something. Tapi bagus. Gue yakin satu kecamatan per kakak dibeliin Agia.
nyisa duitnya. Nyisa. Endgame aja orang-orang soalnya baru juta dolar. Endgame aja tuh yang budgetnya di bawah itu udahlah bagus. Sebenarnya kan ada miss-missnya. Orang tuh sadar kayak sebulan 2 bulan kemudian gitu. Dan masih forgivable gitu loh. Kalau udah gitu. Kalau ini tuh Ini gak segrande itu produksiannya dan hasilnya secara visual bagus memang, cuma secara cerita kok iya sih gitu loh. Nah kalau ngomongin cerita, sebenarnya tuh gue suka banget sama premis awalnya yang tadi ya, yang ada perang antara robot peminta kebebasan, robot punya kesadaran, dan segala macam lah ya. Itu tuh sebenarnya bagus banget premis awalnya. Masalahnya tuh jelas keadaan politik di saat itu kayak gimana. Orang mereka salaman sama Mr. Peanut-nya aja di belakangnya White House, politik banget kan gitu. Cuma sepanjang filmnya berjalan kayak gue ngerasa secara politis gitu, secara moral, dilema moral itu tuh kurang dieksploitasi gitu. Kita sebagai penonton tuh kayak eksplorasi kurang banget emang. Gue tuh ngerasa kayak nih lore bagus das. Terus habis itu si director kayak penonton kita goblok deh, kayaknya gak usah kita kasih yang bagus-bagus gitu. Iya, jadi gue tuh ngerasa kayak gue diremehkan gitu loh. Menonton itu kayak udah lu gak ngerti yang inilah lore dia tuh kayak gak penting-penting amat. Udah yang penting robot ini bisa bertemu badannya gitu kayak ya udah cocok ini, kayak tokai aja ngambang deh, ini film apa sampai gitu. situ masih gagal. Kayak maksud gue kayak bikin pilih satu kayak. Iya kayak susah struggle. Mereka udah kayak gue kasih lore yang ya itu yang tadi dulu bilang udah bagus nih, terus habis itu ya udah kita kesampingkan itu, sekarang temui adikmu gitu. Nah itu screen time-nya Millie Bobby Brown di sini kan sangat banyak dengan robot adiknya itu banyak banget ya, gitu kan. Pemeran utama gitu. Tapi koneksi dia sama robot itu sama sekali gila, chemistry nggak ada sama sekali enggak. Bahkan kayak nggak ada yang gue tuh ngebayangnya kan si adiknya kan nggak bisa banyak ngomong ya. Terbatas lah vocabulary-nya gitu. Kenapa nggak ada yang kayak mereka berlindung barengan, pegangan tangan gitu kan? Atau nggak kayak diselimutin, gestur-gestur simple aja gitu loh. Tapi tidak dilakukan. Tebelnya tuh malah pas masuk ke alam bawah sadar, pas ditanya sama Mr. Peanut tuh udah masuk ke restoran yang di tempat Jang Nyert itu. Tiba-tiba dari call, menurut gue tuh lumayan dapat sih emosinya gitu. Tapi itu doang. Itu doang. Dan nggak ada urusan sama si robot itu. Iya, itu kan ketemu adiknya yang beneran, bukan robot. Kalau misalnya mau dibandingin sama film lain, Herbie itu VW Kodok gak ngomong. Gak usah Herbie. Film yang baru-baru ini Wild Robot. Itu kagak ada ngomong. Ampun, nangis gue. Wild Robot tuh bagus banget. Kucing meong doang, tapi kita bisa mengerti gitu. Itu satu film skripnya meong. Lu bayangin pas reading. Coba. Terlalu. Nah, tapi kayak gue ngerasa lore di awal itu kan secara visual bagus nih. Konsep dari Simon Stålenhag. Terus lore-nya oke banget gitu. Oke banget. Kayak terus eksekusi sisanya tuh kurang. Gue tuh ngerasa harusnya menurut gue ya Netflix ngambil ini buat dijadiin satu episode di Black Mirror aja. Iya. Kalau dijadiin Black Mirror bagus. Gue yakin ini bagus banget. Kalau nggak Black Mirror ini Love, Death, Robots. Iya, itu juga bisa. Itu bisa banget Love, Death, Robots. Gue jadi makin yakin kalau film ini memang buat cuci uang doang. Besar kemungkinan laundromatnya aja. Besar kemungkinan. Gila, canon big large budget gitu kayak. Iya. Dan ya gitulah. Sangat menyebalkan gitu, itu yang pun secara action ya. Iya. Secara action gitu. Mungkin scene berantem yang terakhir gitu. Iya. Mungkin oke lah. Tapi kurang memenuhi ekspektasi. Jujur gue tuh berekspektasi scene fight-nya itu kan mereka kan kayak bawa pasukan robot terus bertemu melawan pasukan manusia yang jadi robot gitu kan. Kayak gue tuh expect jadi kayak fight scene yang di apa sih Ready Player One. Oh iya. Se-epic itulah gitu. Enggak. Ready Player One. Enggak. Oke, jangan Ready Player One. Kita turunin lagi deh. Apa yang kayak mereka tuh berantem bertemu dari pasukan sini. Yang orang-orang bilang jelek juga deh. Pasukan sini. Ant-Man, Quantumania. Itu masih lebih bagus anjir. lebih berasa kayak ini perang terakhir. Iya. Itu kan semut-semut banyak pasukannya kan. Ini Black Panther.
Oh, Black Panther. yang udah mulai ada airnya itu. Iya. Itu kan ada kan sempat mereka bertemu antara perang, kita Dua tahu kubu lah. kita bisa dapat tensi, wah ini akan jadi perang terakhir mereka, pasukan A melawan pasukan B, dan kita dapat tensi dan epicnya tuh dapat Ini kalau orang Jawa bilang geger gedean mukanya. Gede banget deh, geger, ribut, rusuh rame banget kan. dah. Cuma Ini kayak ya tensinya jadi kurang, jadi cuma kayak yang Ya. kurang. ini wah sedang Harusnya ini ya klimaks sih, gitu. padahal- bahkan kayak lu masuk ya si misalnya di akhir masuk ke perusahaan besar Center. banget gitu, center ke head office-nya ini si prosesornya di situ gitu loh. Kok kayak mudah banget aja. Iya. Kayak bodoh ya. Gak ada yang kayak dia di pinggir-pinggir Nggak ada, gitu Masalah nyelip-nyelip. Naif banget, menurut naif gua banget. Masalah terbesar di film ini tuh di awal mereka tuh terlalu banyak bikin acara sendiri gitu loh. Yang sebenarnya nggak penting. Contoh Kayak scene yang scene yang ngobrol yang atasan yang CEO-nya itu. Menurut gue itu terlalu lama dan nggak ada poinnya. yang mana sih? Yang awal-awal. Bahkan lu nggak inget kan? Yang- Karena masih Bener juga. Ente bener juga bang. yang meeting bukan? yang meeting. Yang meeting ya. Yang sebelum Yang nyuruh ngebantai akhirnya hidup lagi robotan di dalam tambang. Nah, sebelum itu kan ada lagi tuh. Iya. Sebelum itu kan ada lagi. Itu terlalu lama di situ menurut gue, kayak buang-buang durasi gitu. Iya, mendingan yang lain deh Yang gitu. lain gitu. Terus habis itu scene berusaha banget karakter developmentnya si Gus. Gue lupa lagi nama Iya. nama dia di film itu pokoknya. Si Letnan itu lah. Ya si orang tentara itu lah. Nah itu Mukanya mirip Jokowi sumpah. itu kan itu Enggak, beda aja. Pas di robotnya jauh. Beda. Si Jokowi main di sini gitu. Beda Ini nggak auranya gede pak. Beda. Jokowi juga Si beda Gus. orangnya. Wih. Lanjut. Tergantung mau positif atau negatif. Ya Persepsi masing-masing. Udah lanjut dulu. Ya itu juga, itu kan kita sangat berasa kalau dia tuh mau masukin kayak, wah ada nih karakter development, dia akan menjadi orang baik. Iya. Tapi tuh rasanya, kayak di anjing space segini dimasukin ke gede banget gitu, kayak susah banget kayak. Iya. Nggak dicicil. Nggak dicicil, dan itu scene-scene yang dipakai buat itu sudah lama nggak ada poinnya, jadi kayak Nggak penting. nggak penting ya, kayak Bener. masalah terbesar film ini tuh sih ini plottingnya sih, sumpah. Iya. Kayaknya script writingnya tuh agak berantakan ya memang ya. Iya. Gue ngerasa kayak all over the place, kayak semuanya mau diambil tapi akhirnya jadinya nggak ada yang keambil. Nggak ada yang ganti. Betul banget. Itu Gue yakin sih tuh. Soal itu. iya besar kemungkinan tuh. Padahal kalau mereka emang tujuannya ya, menurut gue ya, kalau mereka emang tujuannya pengen ngebuat film yang ya udah tentang kakak yang mau nyelamatin adiknya. Mereka tuh karena udah ngebawa popcorn movie, ya udah lu nggak usah, lu udah ngebuang politiknya nih. Ya udah lu fokus di situ, lu bangun koneksinya bener-bener. Itu, Ini dua. Emosinya. Terus lu bangun koneksi si Chris Pratt itu sama si robotnya. Terus habis itu koneksi mereka ini dua kelompok ini. Iya. Terus koneksi mereka berempat sama si Kelompok robot. Peanut itu, ya. Iya. Udah. Itu akan menjadi popcorn movie yang Menyenangkan. enak, yang Menyenangkan, iya. menyenangkan. Terus budget lu yang segede itu, sisanya lu bikin di final battle, selesai. Sesimpel itu gitu loh. Gue ada Ya ampas banget bener jadi tai doang. gue tuh ada feeling ya $320 juta itu memang gue yakin sekali itu banyak habis di produksian CG, karena produksian CG itu kan mahal ya. Iya. Tapi bagus sih. CG bagus. CG bagus. CG bagus. Tapi Bagus, kan bagus. yang jadi masalah di sini bukan CG-nya. Iya. Menurut gua $320 juta, $20 juta yang mendingan buat bayar scriptwriter. Iya. Betul. Bener. 20 Scriptwriter yang bener. $20 Yang juta bisa. scriptwriter lo harusnya bisa kayak bagus gitu loh. Siapa kek? Lu juga gak pengen Siapa bikin Robin? film kedua, ketiga. Jadi kayak yuk, satu film aja. Kenapa lu bisa bikin jelek? Budget lu Iya. gede loh gitu. Gede banget gitu. Dari segala kekurangan jelek-jelek bau inilah. Iya. Scene favorit dulu dong. Oh ada gue. Favorit. Dulu coba bos. Gue mikir lagi apa ya? Sejelek-jeleknya film tetap ada scene bagus ya. Iya, tetap ada. Karena apalagi visualnya bagus kan. Iya, visualnya bagus. Scene favorit gue tuh pas yang mereka di mall, yang habis scene dia habis flashback itu. Terus habis itu ngeplay lagi film itu kan, Cosmo itu kan. Oh iya. Yang pakai proyektor. Iya. Nah, di situ kan ada robot-robot kecil datang gitu, swarming dia gitu kayak banyak. Menurut gua scene itu lucu banget. Itu gemes sih. Sama scene satu lagi favorit gua pas Rem ternyata hidup. Itu udah. Ternyata dia cuma ngehemat baterai aja. Buat transfer file. Tapi yang tadi sini tuh bagus menurut gue, penggambarannya kayak setelah mereka diasingkan di satu kota yang terisolasi.
terus nggak dimanfaatkan lagi kayak dulu. Lu benar diasingkan, ngelihat itu tuh kayak mereka jadi ngumpul lagi kayak kayak hidup lagi gitu rasanya loh. Iya. Membangun peradaban lagi kan di mall. Iya. Peradaban mulai play. Apaan sih? Apaan banget? Kalau merah nih filternya, dang. Panas. Dia ngedit biarin. Nggak apa-apa. Kalau lu apa sih? Kalau gue scene favorit gue adalah scene yang yang menjelaskan bagaimana perseteruan antara robot-robot dengan manusia ketika robot-robotnya meminta kebebasan. Yang di awal banget. Oh iya. Gue suka banget itu karena sisanya tuh kayak forgettable banget aja. Iya. Buat gue ya. Itu kamu dilupain. Tapi yang part yang itu gue suka banget karena bukan menggambarkan sih, kayak secara nggak langsung tuh menjelaskan dilema moral kita, apakah kita gue nggak tahu ya, kita apakah 10 tahun 20 tahun lagi kita akan bertemu robot-robot yang ingin meminta kebebasan, dan apakah ini si robotnya masih Etol masih AI Ya robot ini banyak Etol sama robot polisi yang 3M sama robot ini buat yang bayar jelek. parkir, Iya, buat jelek, bayar parkir. iya robot parkir. Iya. Itu tuh jadi kenapa gue suka, karena itu memantik dilema moral gue gitu loh, kayak iya juga ya kalau misalkan 20 tahun lagi robot-robot ini meminta kebebasan, apakah gue memihak siapa? Gue akan memihak manusia, apakah gue memihak robot, apakah robot punya hak untuk memilih apa yang ingin dia lakukan sendiri gitu, apakah dia punya hak asasi robot? Itu kan itu satu hal yang bisa dieksplor banyak banget gitu loh. Gue bayanginnya kayak tiba-tiba di pabrik Hyundai robot untuk tukang masang baut kayak demo. Aku mau mancing. Itu benar-benar ini scraping out tujuan robot dibuat pada awal sih. Iya. Itu benar kayak gue bikin robot biar gue nggak kerja. Lah dia minta libur. Nah, iya makanya kan dari situ kan Memantik buat efisiensi gitu. Iya. memantik banget perdebatan moral di gua gitu. Iya, Ya mungkin iya. teman-teman juga yang akan menonton tuh, ya terserah lu mau nonton apa enggak. Begitu. Itu tuh part itu yang gue suka gitu. Oh tadi kalau gua ngomongin soal perdebatan moral, menurut gua yang bagian robot-robotnya, yang perang antar robot itu tuh masuk ketika Love Death Robot. Tapi yang bagian manusia-manusia memakai VR gede, terus otaknya otak kanannya akan merasa senang-senang, otak kirinya akan disambungkan ke robot dan robotnya akan menjalankan pekerjaan. Ya kan? Itu distopian manusianya juga gitu. Part yang itu manusia pakai VR itu cocoknya masuk ke Black Mirror. Iya. Perfect. Oh itu Selesai. Lu tahu scene pas ini gak sih, pas dia jadi itu yang mana ya? Yang pokoknya ngelewatin halaman rumah kakek nenek yang digonggongin sama anjing. Oh iya. Itu Black Mirror banget menurut gue, kayak ada kakek sama nenek nganga pakai VR tuh. Iya, itu tuh Black Mirror banget. Black Mirror banget. Itu yang gembel di pinggir jalan juga. Iya, itu Black Mirror banget. Itu Black Mirror banget. Si robotnya nyelimutin kan. Ya. Makanya ini tuh potensinya tuh ada banget gitu. Cuma Gede banget. Bingung kata gue. Budget gede, bayar bagus, bisa tau. Apa sih favorit lu BTW? Favorit gue di akhir. Yang mana? Yang letnannya mirip Jokowi. Si Gus. Si Gus ya. Gus Fring. Dia berusaha nyelamatin si Peanut dari temannya sendiri. Oh iya. Dengan tujuan kayak gue ngeliat ada sisi kemanusiaan dari robot timbang manusianya sendiri. Iya, dia kayak anjing keren aja. Itu ketika si letnannya ini melihat kelakuannya si siapa CEO-nya center itu kayak gue nggak peduli gitu kan. Pas ditanya lu mau kemana, biasa gue mau menang. Iya. Itu tuh jumawa banget. Gue suka banget kata-kata si letnannya kan, dia bilang yang tadi lu bilang. Seingat gue kata-katanya adalah gue menemukan manusia yang lebih tidak manusia dibanding robot. Itu tuh bagus banget sebenarnya kata-katanya tuh. Bagus. Kayak cocok jadi quotes TikTok. Anjay. Tapi sebelum sini tuh juga emang dia udah ngegambarin kalau dia lumayan punya empati ke manusia pas di rumah si dokternya tuh yang di tempat sirkusnya ya. Si Michelle diselamatin dari timnya dia sendiri. Dan dia tidak membunuh menggunakan robot. Iya. Kayak yang membunuh tuh dokternya. Si CEO. CEO-nya iya. CEO-nya kan yang dokternya kayak itu gila sih menurut gue. Itu tidak manusia gitu. Setelah bahas scene favorit, masuk ke rating dong. Jadi kita udah ngejelek-jelekin film ini. Karena terlalu banyak potensi yang dibuang cuma-cuma. Betul. Terima aja budget gede banget terus tuh
Tolol pokoknya lah. Iya. Lu kasih berapa? Gua kasih 2,5. Tadi gua mau ngasih 2. Cuman gara-gara armnya hidup jadi 2,5. Kamu lucu banget tuh ngerti kayak gemes aja. Lu sih? Gue setelah gue mereview ini ya, gue kayaknya akan melakukan pengakuan dosa dan penghapusan dosa gue di Letterboxd, karena gue di Letterboxd gue taruhnya 3 karena pas kayak gue nonton tuh mungkin kayak gue lagi suntuk ya, jadi kayak gue nonton itu jadi kayak oh ya nonton yang ringan lah gitu, refreshing gitu. Cuma setelah kayak gue pikir lagi kayak ini tuh mid gitu, kayak gue niatnya naruh di 2, kalau kan skala 5 nih, ya, setengahnya 5 itu kan 2,5 kan, 2,5 nah aja deh, 2,5 nih. Bodoh. 2 Iya. Setengah. Boleh. Iya. Setengah Iya. nih, ya kan Iya. 2,5. Gini Nah. juga 2. Ini 1,5. Itu 1,5. Gini juga 2,5. Iya. Atur, Iya, ini kan 5. atur. Ini 5 nih. Nah, rating gua 2,5. Tapi setelah dipikir lagi kalau 2,5 itu adalah setengah mid gitu kan, mid kan. Kan ini setengah semua nih. Tuh, setengah semua kan. Menurut gua tuh dia ada di mid turun dikit gitu. Kayaknya gue berani naruh di 2 sih. 2. Gue juga sama. Gue 2 juga. 2. Gue dari neta kayak mungkin di 2 atau 2 kecil di bawah 2,5. Cuman kayak setelah dibahas kayak 2. Gerah. 2 aja. Tetap perlu apresiasi ini sih. Banyak yang bisa di screenshot menurut gua. Itu bagus banget. Nah, itu tuh 2 nih ya. 2 poin yang ini kan tadi gue ngasih poin 2. Satu untuk Simon Stallone sebagai konsep artisnya. Satunya lagi buat lore-nya. Sisanya nih. Nah, ini nih tidak kepakai soalnya. Nggak gue kasih poin. Jadi emang visualnya bagus. Visualnya bagus, lore-nya oke. Gitu lah. Kayaknya kita tidak perlu menjelaskan kenapa rating kita rendah ya. Tapi ya nggak perlu dijelaskan itu karena tadi kita sudah menjelaskan itu. Menjelaskan itu semua. Mabok banget gue. Terus sebenarnya yang menarik ya di luar film ini ya, ini mungkin agak beda sama skrip kita sebelum-sebelumnya lah. Kita pembahasan. Kalau seandainya itu tadi pembahasan lo, kita bisa mungkin mau sedikit membahas kalau misalnya kita yang di situ dengan sisi politisnya lagi kayak gitu kondisi dunia seperti itu, kita akan seperti apa gitu. Bisa dibahas dikit tuh kalau mau. Itu kita bakal ngobrol banyak sih. Panjang ya sebenarnya. Panjang. Cuma itu menurut gua akan jadi diskusi menarik. Mungkin teman-teman ada yang mau bikin thread diskusinya. Betul, bisa boleh di komen gitu. Ntar gue ikut sumpah kalau bikin gue ikut aja. Gue juga janji. Karena emang beneran seru. Janji aku ikut guys. Atau menurut kalian perlu ada section sendiri kita ngomongin itu? Ya bisa banget. Kalau rame mungkin akan kita iakan. Iya. Karena percayalah sama kita bahwa kalau kita ngobrolin itu mungkin podcastnya bisa 4 jam sendiri. Ngalor ngidul pasti banyak. Ya. Dalam soal itu pembahasannya kayak gitu. Kekurangan semuanya banyak. kurang. Kelebihannya visual. Mau nyebutin kelebihan? Boleh. Dikit doang, soalnya dikit ya. Kalau kekurangan sisanya udah gitu. Selain yang kita sebutkan kekurangan. Tuh Sik dulu deh. Lu kelebihan apa Sik? Gue udah jelas ya tadi gue bilang visual. Iya. Visualnya bagus. 3D-nya oke. CG-nya rapi. Efek-efek oke. Dan ya kelebihannya setidaknya nih kayak masih enjoyable lah. Maksudnya kayak lu kalau lagi suntuk lu nonton ya udah aja gitu. Lu bahkan kayak lu nonton nih, terus lu tinggal cuci piring dulu tuh, terus lu balik tuh nggak ada sendiri lu nggak akan ketinggalan alur ceritanya. Iya. Paling lu balik cuci piring kan, terus kayak lu balik kayak oh udah setengah jalan, gitu nggak ya udah gitu. Jadi menurut gue memang masih bisa dinikmati gitu. Tapi kalau lu tahu ini biaya produksinya $320 juta sih. Ya gue yakin tuh akan berharap lebih juga sih sama kayak gue. Ya bener-bener lebih banget pasti sih menurut gue. Kayak kegedean banget budgetnya. Lanjut tuh kelebihannya apa? Kelebihan ambil semua sama dia. Iya sih. Visual semua ya. Berarti sepakat ya kita ya. Kita sepakat. Gue juga visual sama filmnya walaupun jelek masih ada bisa bikin ketawa deh kayak gitu. Masih enak gitu. Tergelak dikit lah. Iya. Mungkin kalau nambahin visual dikit banyak bisa di screenshot dari film ini jadi wallpaper bagus. Oh iya bisa. Itu sih keren itu. Tapi Netflix nggak bisa di screenshot pas sekarang. Oh iya. Iya. Padahal kan orang kalau nge-screenshot nih
Netflix kan lumayan ajang promosi mereka gratis, ya. iya. Betul. Ya, bisa pakai yang lain lah ya, tahu-tahuan aja kalian. Ngerti lah. Screenshot pakai HP dan nonton di laptop bisa. Jadi Lu foto nonton nih. bajakan buat screenshot dong boleh guys. Tapi beneran buat screenshot dong, jangan ditonton, kayak skip aja, cari yang bagus. Bajakannya. Tapi menurut gue ini kalau misalnya kan emang projectnya Netflix kan, Iya. legal ini. Legal sih. Jujur legal. Gue Udah kebanyakan mencuci uang mereka udah Iya cuy. dari film ini. Iya. Itu Cocok buat siapa sih ini film nih? Tapi menurut gue kalau misalnya cocok-cocokan, menurut gue cocok buat semua orang kecuali semua yang orang, ya. tahu si siapa Simon Stalenhag. mencalon haknya. Karena kecewa. Ya, Tapi Kecewa. sebenarnya kecewa juga enggak yang banget sih, tapi- karena secara art masih masuk. Iya, masih bagus. tapi di community-nya Simon Stalenhag tuh banyak yang kayak aduh, banyak yang kecewa. Jadi kayak emang fans Simon Stalenhag sebagai artwork artisnya gitu, sebagai artisnya, sebagai senimannya, ketika ngeliat filmnya tuh kayak ya kok gini ya? Karena alurnya, sayang banget. Ya karena karena visualnya. karena wasted potentialnya gitu loh. Ini duitnya gede berarti. Gitu. Tuh, kalau menurut gue sih ini masih cocok buat semua orang Semua gitu ya. orang. Maksudnya kayak ya lu kalau mau sekedar nonton ya nonton aja gitu. Bahkan buat kita mau plot udah kita ceritain tadi, lu nonton masih bisa ditonton gitu. Iya, Karena nggak iya. penting plotnya. Jadi kayak nggak berat, lagi main futsal bosen, minggir nonton, lu tinggal main nonton masih aman, masih nyambung. Iya, Masih kayak- paham kali ya. Enak aja mantep sih. gitu. Aman film aja. SU ini, film SU ini. Iya, Semua umur. Semua general ya, for general Ya, audience. TikTok verified apa enggak? TikTok verified. TikTok verified kayaknya gue nggak tahu sih. Cuma maksud gue kayak ya buat semua orang berarti ya TikTok Lewat-lewat aja. Lewat aja. Film 2 jam bisa di-pack jadi film gak berguna gitu. TikTok verified sih. Jadi maksud tuh standarnya buat TikTok rendah. Ya. Bold statement guys dari Kibos. Jadi kayak menurut gue daripada kalian menghabiskan waktu 2 jam scrolling TikTok, mendingan kalian 2 jam nonton film ini karena sama-sama nggak ada untungnya. Sama-sama nggak ada untungnya. Lo dumb scrolling 2 jam sama nonton film ini 2 jam sama efeknya. Iya. Kadang scrolling TikTok masih dapat kayak ini restoran bagus nih. Oh iya, masih gitu, ada gitu. Ini Tapi bagus nih. tapi terpuaskan visualnya. bisa terpuaskan. Kayak, keren nih. Oh, tadi Iya. apa namanya si Sama. kelebihan CG-nya. Iya sih, Iya, bagus, masih masih- bagus. masih oke. Jadi kayak Oke banget. oke lah. Visual no komplain gila ini. No complaint No komplain menurut gue, komplain. visual bagus banget. at all. Terus setnya dibikin tahun 1994. Itu ini sih, itu menarik menurut gue. Itu lupa Iya, iya. dibahas Banyak, cuman banyak dia banyak ngambil kayak VHS, terus barang-barang antik Iya. gitu kan. tapi yang menarik itu kayak dia tuh setnya 94 tapi futuristik itu kayak Oh, iya, jarang iya. banget. Iya, iya. Tapi Namanya itu udah gak dibahas lagi, gak berguna retro lagi. retro futuristik Retro futuristic. gitu. Jadi mungkin sampai sini aja bisa ini ya. Filmnya terlalu jelek gue. Terbanyak terbuang lah gitu. Iya. Banyaknya ya. Tapi TikTok verified. TikTok verified. Jadi jangan lupa follow kita di Spotify, di Instagram, TikTok, YouTube, dan Noise @anamorfilm. Ana Marvel. Jangan lupa juga nomornya Kibos di sini. Terus aja dari episode kemarin. Udah 2 episode. Terus aja kagak ada nomor. Iya ntar gue masukin. Real. Real. Jangan lupa. Kalau mau diskusi soal yang tadi bisa di komen-komen aja. Mungkin kita Oh, iya, bisa bikin video boleh. khusus juga kalau kalian emang rame di situ ya. Betul. Sampai sini aja. Oke. Jadi terima kasih. Dadah. Dadah. Thank you.